Assalamualaikum, mulai lagi dengan aku dan catatan pen aku. Baik, kali ini aku nggak sendiri lagi nih. Aku punya teman dan kali ini masih teman di satu perjuangan, hanya kita beda prodi tapi satu fakultas. Di sini kita akan sedikit banyak ngobrolnya soal apa ya? Oke, dengerin sampai tuntas ya teman-teman. Sekarang kita sapa dulu nih. Halo Kak Suryami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkapnya Kak Suryamin Akbarudin, betul ya? Iya betul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sebelumnya aku pengen tahu pekerjaan Kak Suryamin ini apa sih, dan di bidang apa gitu? Ya, kebetulan yang untuk sekarang pekerjaan yang dilakukan yang ngabdi di pesantren itu jasa pekerjaan yang setiap hari dilakukan ya. Untuk selebihnya ya Oke, baik, di bidang pendidikan ya. Jadi di pondok pesantren, masya Allah. Oke, baik teman-teman, kita sudah sedikit sapa dan singgung tentang kegiatan Kak Suryamin ini. Jadi di sini kita akan sedikit ngobrol tentang dakwah dan perjalanan dakwah beliau ini. Seperti apa gitu pengalamannya sebagai seorang pendakwah dan apa tadi profesinya mengajar. Nah, itu adalah bagian dari dakwah juga dan memang prodinya di perkuliahan ini manajemen dakwah dan itu sejalur gitu. Alhamdulillah ya. Dan kebetulan lagi ada audisi aksi nih di Indosiar. Jadi lagi ikutan apa namanya? aksi Indosiar insyaallah tahun 2020. Aksi Indosiar tahun 2025, insya Allah kita doakan semoga lolos ya, amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja ya, nggak usah lama-lama, kita masuk ke pertanyaan ya Kak ya. Apa saja sih karakteristik yang sebaiknya dimiliki oleh seorang pendakwah yang efektif? Baik, salah satu karakteristik yang mungkin harus dimiliki setiap para pendakwah ya, khususnya para dai-dai muda. Yang pertama jelas, setiap para dai itu harus memiliki keilmuan dan wawasan tentang Al-Quran dan agama yang cukup mendalam. Salah satu caranya yaitu dengan belajar di pesantren. Kedua, karakteristik seorang dai yang relevan atau yang baik itu yang memiliki gaya bahasa yang jelas, unik. Kalau dalam bahasa Mesirnya itu mazaya, memiliki ciri khas dan keunikan sendiri. Terus yang selanjutnya menjadi sebuah karakteristik juga yaitu memiliki rasa empati, juga perhatian terhadap konflik, permasalahan dan apapun itu yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Mungkin ya seperti itu. Oke, baik, masya Allah. Jadi memang kita itu kurang lebihnya memang harus sensitif dengan konflik yang ada di masyarakat gitu ya. Bagaimana sih yang kedua ini pertanyaannya, bagaimana sih seorang pendakwah bisa menyampaikan pesan agama dengan cara yang relevan dan menarik bagi generasi muda? Apalagi kan sekarang milenial dan Gen Z itu sudah banyak tempat kajian yang memang menarik mereka untuk datang ke tempat itu. Gimana sih? Baik, melihat situasi dan kondisi anak zaman muda sekarang ya, yang biasa tadi disebut Gen Z itu, salah satu cara bagi seorang dai untuk bisa atau mudah mudah dicerna, mudah diini oleh para kaum muda, itu salah satunya adalah memiliki channel di platform media sosialnya, baik melalui YouTube, Instagram dan lain-lain. Terus yang kedua, dakwah itu tidak hanya dari panggung menuju panggung, tapi bisa melalui dengan membuat konten-konten kreator yang kreatif, edukatif juga, tapi tidak keluar dari pembahasan tentang agama. Terus dakwah pun tidak hanya dilakukan dengan tadi panggung ke panggung atau membuat platform, kita pun bisa melakukan dengan mengajak diskusi anak muda, sehingga anak muda bisa gampang untuk mencurahkan apa yang menjadi permasalahannya, bisa diajak diskusi, bisa diajak curhat, sehingga anak muda akan lebih mudah untuk menerima kita. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Jadi simpelnya gini sih teman-teman, dakwah itu simpelnya kayak kita apa ya, nulis quotes di WhatsApp, status WhatsApp atau story Instagram kayak gitu, itu udah termasuk dakwah ya Kak ya? Ya, betul. Oke, baik. Yang ketiga ini, bagaimana sih pendakwah menghadapi tantangan termasuk Kak Suryamin dalam menyampaikan pesan agama di era digital ini dengan berbagai macam bentuk dan karakter jamaah yang ada di zaman sekarang ini? Ya, hampir sama dengan yang tadi sudah dijelaskan, bahwa
melihat situasi zaman sekarang ya, salah satu menghadapi tantangan era digital yang harus kita lakukan yaitu satu, mampu membuat konten-konten yang kreatif gitu dan berkualitas. Selanjutnya, mampu mengikuti tren dan perkembangan zaman. Juga selanjutnya, tak bisa dipungkiri media sosial bukan hanya menjadi sarana dakwah yang baik, tapi juga akan menjadi sarana penyebaran hoax, gitu, fitnah dan lain-lain. Maka bagi seorang pendakwah adalah menyikapi hal demikian itu dengan sabar dan ikhlas, insya Allah nanti akan ada hikmah seterusnya. Oke, baik. Jadi untuk di era digital ini kita memang perlu apa namanya, memperbanyak ya, pinter-pinter memperbanyak konten-konten yang positif untuk menutupi konten negatif gitu ya, seperti itu ya. Oke, jadi memang kita perlu mengikuti perkembangan zaman, kita perlu mengikuti anak-anak muda sekarang tuh sukanya apa gitu, jadi masuk dakwahnya ke mereka gitu, kayak gitu. Terus yang selanjutnya, sejauh mana sih etika komunikasi penting dalam dakwah dan bagaimana cara Kak Suryamin ini menjaganya gitu? Salah satu cara untuk membangun harmonisasi antar umat beragama kayak gitu ya. Iya. Salah satunya yaitu mengadakan dialog dan komunikasi terbuka antar lintas agama. Seperti yang saya sering lihat itu Habib Jabbar yang biasa mengadakan diskusi antar agama kayak gitu ya, dengan agama hidup pun jadi, sehingga tidak ada batas antar agama itu. Itu merupakan salah satu dakwah yang digunakan oleh Habib Jabbar. Selanjutnya juga menghormati keyakinan dan tradisi orang lain. Selanjutnya juga membangun jaringan dan kerjasama yang luas, sehingga akan mempermudah kita untuk memperluas dakwah yang kita miliki tanpa harus menyinggung agama-agama yang lain, seperti itu. Oke, baik. Yang selanjutnya, bagaimana peran pendakwah dalam membangun harmoni antar umat beragama? Salah satunya tadi untuk membangun harmonisasi antar umat beragama, melakukan membangun jaringan dan kerjasama, terus mengadvokasi hak-hak minoritas, di mana yang kita bisa lihat ya, hampir mayoritas umat di Indonesia adalah umat Islam. Tapi dengan cara ini kita tidak boleh, kalau bahasa Sundanya itu adigung, kita tetap harus bisa masuk ke ranah-ranah agama non-Islam gitu, sehingga mereka bisa tertarik dengan agama kita. Juga mengadakan dialog komunikasi terbuka seperti itu. Oke, baik, kita nggak lama ya ngobrolnya. Nah, yang terakhir nih, pertanyaan yang terakhir untuk Kak Suryamin, apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Kak Suryamin untuk menghindari kesalahpahaman atau kontroversi dalam menyampaikan ajaran agama? Baik, untuk cara kita ya selaku para pendakwah untuk menghindari kesalahpahaman atau kontroversi yang harus kita lakukan, jelas kita sudah bahas di awal, seluruh para pendakwah itu harus mampu membaca dan memahami isi kitab Al-Quran itu sendiri. Sebab kita lihatnya ya banyak yang tadinya misal berasal dari komedian tiba-tiba menjadi seorang pendakwah, yang artis menjadi seorang pendakwah. Menurut saya itu akan menjadi salah satu cara akan mudah kita terbawa kontroversi. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan ahli agama, terus menggunakan bahasa-bahasa yang jelas dan padat sehingga tidak ada bahasa simpang siur, terus juga menjaga emosi dan kesabaran sehingga kesalahpahaman itu bisa kita hindari, seperti itu. Oke, baik, Masya Allah ya. Jadi memang di era digital ini, di perkembangan zaman, kita memang harus mengikuti gitu. Dakwah itu memang sesimpel itu, teman-teman. Jadi gak ada kata gak ada alasan apapun untuk tidak berdakwah di zaman sekarang gitu, karena memang dakwah itu mudah sekali dan mudah dilakukan gitu. Apalagi kita yang memang notabene misalkan lulusan pesantren ataupun tidak, itu kita zaman sekarang udah bisa bergelut di bidang dakwah di di media digital gitu, dengan menyebarkan konten-konten positif gitu, agar menghilangkan atau mengubur konten-konten negatif gitu, ya menutup konten-konten negatif gitu. Jadi gampang sekali, mudah sekali zaman sekarang untuk kita berdakwah gitu. Jadi
Oke, gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat pertanyaan dan yang apa yang dijawab tadi obrolan kita kali ini. Semoga ada pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.